Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat kepada peserta seminar, yang mungkin diantaranya adalah guru, dosen, dan tentunya adalah pengabdi masyarakat yang saya hormati. Hari ini saya akan mempresentasikan judul paper kami yang terkait dengan peran teknologi pendidikan dalam pendampingan pengelolaan media pembelajaran digital bagi guru-guru di SMP Wahid Hasyim. Saya Zaid Faratorik yang beranggotakan Luki Reza Ramadhani, Dedi Kuswandi, Muhammad Najmi Awisinaga, Dimas Aditya Wijanarko, Lexi William Delanur Hamudi, Vivi Zuliati, dan Putra Iviano Kristiana Petneko. Alasan yang melatar belakangi kenapa kita melakukan pengabdian, kajian praktik lapangan di Malang sendiri adalah Malang adalah kota daripada pendidikan, atau bisa dikatakan salah satu pusat dari kota pendidikan di Indonesia, di Jawa Timur. Nah, namun sendiri penyebaran COVID-19 di Malang juga semakin meningkat. Per 5 September 2020, total yang telah terkonfirmasi positif virus corona sebanyak 1.377 jiwa, dengan rincian yang telah diklasifikasikan 353 orang dalam pantauan, 911 orang dalam dinyatakan sembuh, dan 113 orang meninggal dunia. Sehingga dengan data tersebut, kota Malang masuk dalam zona merah. Karena memasuki zona merah itu sendiri, maka Malang sendiri setelah melakukan proses pembelajaran dalam bidang pendidikan itu dilakukan secara daring. Salah satu sekolah yang melaksanakan proses pembelajaran daring sendiri adalah SMP Wahid Hasyim. SMP ini terletak di Jalan Majen Haryono, Gang 10, nomor 165 di Noyo, Kecamatan Lokuwaru, Kota Malang. Kita menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan di SMP Wahid Hasyim sendiri adalah guru secara dominan masih menggunakan media Microsoft PowerPoint, Google Form tidak seluruhnya bisa mengoperasikan, Google Classroom tidak seluruhnya bisa, dan WordPress dominan tidak bisa. Bahkan beberapa guru juga masih menggunakan WhatsApp dalam prosesnya. Padahal yang diminta sebagai kewajiban yang diminta oleh pengawas sekolah sendiri adalah menginginkan adanya peningkatan kompetensi guru, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Maka dari itu, guru Pamong yang mendampingi kami meminta mahasiswa KPL untuk melakukan pendampingan intens kepada para guru dan hal terkait dengan pengelolaan media pembelajaran digital. Maka dari metode yang kami gunakan sendiri dalam melakukan pendampingan sendiri adalah menggunakan Tringo. Tringo itu adalah ngerti, ngerosok, ngakoni yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Secara luasnya sebagaimana tampilan berikut, yaitu mulai dari mencari lokasi pengkajian, melakukan negosiasi dengan sekolah, melakukan pengurusan izin, kemudian melakukan analisis kebutuhan, pendampingan, pelaksanaan melakukan pelatihan, melakukan pendampingan lanjutan, dan terakhir adalah penutupan KPL. Dan yang setelah itu pakai bahan evaluasi dari penutupan ini, kami akan melakukan rencana tindak lanjut yang akan dijabarkan pada slide berikutnya. Secara tak langsung kami telah memperkenalkan apa itu profesi teknologi praktisi teknologi pendidikan. Kalau dalam klasifikasinya, profesi praktisi itu adalah jenjang lulusan S1. Maka untuk lulusan S1 itu maka dimaksudkan adalah profesi praktisi teknologi pendidikan, yang dimana dalam profesi ini kami bisa bekerja di bidang pendidikan khususnya, yaitu di Kemendikbud, sekolah atau sekolah dasar sampai perguruan tinggi, PNS atau ASN di pemerintahan, stasiun televisi swasta ataupun negeri, perusahaan swasta, dan lain-lain sebagainya. Sehingga teknologi pendidikan ini memiliki banyak sekali konsepsi, banyak sekali cabang profesi yang bisa ditindaklanjuti. Adapun dalam program kegiatan pengabdian di sini sendiri adalah kami melakukan pendampingan secara intens kepada guru-guru tersebut. Guru-guru diminta akan kami belajarkan cara menggunakan Google Form, Google Classroom, kemudian cara dalam arti menggunakan WordPress, dan juga Quizzes sebagai tambahan. Nah, dalam pelaksanaannya kami memiliki tantangan. Tab sendiri memiliki tantangan, yaitu bagaimana guru yang awalnya tidak bisa menjadi lebih bisa dalam menggunakan media pembelajaran digital. Dan alhamdulillah hasil dari pengabdian sendiri yang kami lakukan sendiri cenderung bisa diimplementasikan, bisa berguna, dan juga akhirnya guru-guru bisa membuat
mengelola. Seperti halnya gambar di samping, yaitu seperti ini WordPress, kemudian ada Google Classroom, lalu ada isi teks ini apa Google Form, dan juga quizzes. Jadi ini bisa dengan adanya pelatihan pendampingan seperti ini, nggak hanya guru yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Itu bisa dikatakan alhamdulillah project yang telah kami lakukan sendiri telah dinyatakan berhasil. Adapun rencana tindak lanjut sendiri yang telah kami lakukan adalah setelah melakukan ini adalah pasti adalah membuat laporan akhir KPL, kemudian pembuatan artikel ilmiah, koordinasi dengan dosen pendamping, kerja lanjutan, lalu setelah itu kami akan melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Malang dengan tujuan agar sekolah-sekolah selain hanya SMP Wahid Hasyim juga bisa kita bina, kita dampingi dalam khususnya pengelolaan media pembelajaran. Sehingga dalam prediksi waktu setahun nanti guru-guru sekota Malang telah menjadi berdaya. Berdaya di sini maksudnya adalah berdaya dalam peningkatan kemampuan, kompetensi, bidang khususnya bidang TIK dan ataupun di bidang mungkin dalam proses belajar mengajar. Ada penutup sendiri yang telah kami lakukan sendiri adalah teknologi pendidikan sendiri. Sederhananya adalah upaya dalam memfasilitasi belajar, upaya dalam memecahkan masalah pendidikan. Nah, kalau teknologi pendidikan ini maka mungkin peran signifikan kepada lingkungan sekolah, khususnya dalam perbaikan kualitas guru. Lalu, hasil pendampingan yang telah kami lakukan sendiri adalah guru berhasil dalam mengelola media pembelajaran digital. Lalu untuk karena keberhasilan apa ramuannya dalam arti syarat yang metode yang kami gunakan, metode kami sangat varian, ada yang menggunakan demonstrasi, ada yang menggunakan diskusi dan sebagainya. Dengan materi yang kami ajarkan adalah Google Classroom, Google Form, dan quizzes dan WordPress. Sebelum menutup sesi ini, saya ingin mengatakan sesuatu bahwa teknologi pendidikan sendiri adalah ilmu dalam memfasilitasi belajar. Apabila teknologi pendidikan ini bisa diimplementasikan kepada dunia pendidikan, maka kualitas khususnya SDM yang ada di pendidikan sendiri itu bisa meningkat dalam hal kemajuan dalam sains ipteknya dan sebagainya. Nah, ini sangat penting agar yang penting bagaimana siswa itu nyaman dalam belajar. Maka ini peran teknologi pendidikan, membuat siswa yang awalnya jenuh belajar jadi senang belajar. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.